Baik, semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi, Bu. Baik, Bu. Pagi, baik, Bu. Semangat. Baik ya, semangat semua. Kalian terlihat cerah sekali, meskipun keadaan di luar masih mendung, tapi kalian harus tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Oh ya, apakah ada dari kalian yang tidak hadir di kelas ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Iya, Bu. Hadir, Bu. Hadir Bu. semua. Semangat sekali ya kalian ya. Semuanya sudah hadir. Terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Adakah yang bisa membantu Ibu untuk memimpin doa? Saya boleh, Bu. Ya, yang Ya, lainnya. boleh. Ya. Boleh, Nah Adi, silahkan pimpin temannya untuk berdoa. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik teman-teman semuanya, mari kita berdoa dulu sebelum mengikuti pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Adi sudah membantu Ibu. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan belajar materi masih berputar di listrik, yaitu tentang pemakaian energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita bahas, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada tidak yang masih ingat kegiatan kemarin kita belajar tentang apa? Saya, Bu, saya. Iya, Najwa, silakan. Tentang daya dan energi listrik, Bu. Iya, benar. Sekali kita di pertemuan kemarin sudah belajar tentang daya listrik dan energi listrik. Ada tidak yang masih ingat? Daya listrik itu apa? Ayo anak-anak, ingat kembali tentang materi kemarin. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya ya, Bu. Ya, Pak. Ya, Adi. Maaf, di layar Ibu tidak terlihat. Ya, Adi, silakan. Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang dipakai dalam setiap sekonnya, Ibu. Iya, banyaknya daya listrik yang dipakai di dalam setiap sekonnya. Ya, bisa kalian lihat, perhatikan, kita ingat lagi tentang daya listrik. Yaitu beda potensial dengan kuat arus yang melalui pelautan itu. Persamaannya dapat ditulis P sama dengan V dikali I, tegangan dikali arus. Ini untuk daya listrik. Selanjutnya, selain daya listrik, kita belajar juga tentang energi listrik. Ada tidak yang masih ingat energi listrik? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Pak Erik. Maaf, Nah Erik silakan. Ya mungkin ini salah Bu, saya salah ingat mungkin. Kalau nggak salah energi listrik itu besarnya daya listrik satuan waktu ya Bu? Iya, bisa juga daya per satuan waktu, atau kita kemarin belajar energi listrik itu jika dihubungkan dengan hukum Ohm, yaitu, maaf ini ya kita lanjutkan, yaitu banyaknya arus dikali dengan hambatan dan dikali dengan waktu. Materi ini tentang daya dan energi listrik akan kita gunakan pada penggunaan materi hari ini atau kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu tentang pemakaian energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa kita harus belajar tentang pemakaian energi listrik dalam kehidupan sehari-hari? Pentingnya mempelajari materi ini agar kalian tahu bagaimana sih caranya melakukan perhitungan tentang energi listrik yang kalian pakai setiap hari dan berapa kira-kira biaya yang akan dihasilkan atau dibayarkan. Jadi kalian bisa menghemat pemakaian listrik yang ada di rumah kalian.
Oke, selanjutnya kita lihat, kita amati dulu. Ibu punya 2 gambar di sini. Coba kalian amati. Kira-kira ini gambar tentang apa ya? Tentang Seorang anak main game, Bu. Menonton Ya, TV, gambar Bu. yang ya, benar. Yang di kiri ada seorang anak yang sedang bermain game, ada yang sedang menonton TV atau tidak ya? Dia fokusnya kemana itu ya? Handphone, Dengerin Bu. musik, Bu. Main game kayaknya, Bu. Main game, Bu. Ya, dia tidak Bagi fokus YouTuber, ya. Ya, Ikannya dia hidup. air kerannya hidup, lampunya hidup, TV-nya hidup. Dia mendengarkan musik, tapi dia juga main HP. Kira-kira ini bagus atau tidak ya kita lakukan anak-anak? Enggak, Bu. Boros. Tidak, Ya, Bu. Bu. Boros, Bu. Boros ya, iya ini namanya Ya. boros listrik ini. Berbeda dengan yang di sebelahnya. Kita hanya menggunakan apa yang kita perlukan. Ini hanya kipas yang menyala. Lalu dia juga menggunakan, ya kipas angin yang menyala, Koni. Lalu juga ada pemakaian handphone. Nah, dari kedua gambar ini, ada yang boros, ada yang hemat. Ibu lampirkan tagihan listriknya. Coba kalian lihat. Untuk yang boros, berapa itu tagihan listriknya ya? 1 juta lebih, Bu. 1 juta lebih. Ya, 1.685.000, mahal sekali ya. Lalu yang di sebelahnya, ketika tidak semua alat listrik dinyalakan, berapa ya tagihan listriknya? 69, Bu. 69 ya, atau kita bulatkan jadi 70.000 ya. Nah, dari ke semua gambar ini, bisakah kalian mengidentifikasi masalahnya yang berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan, yang kita belajarkan hari ini? Saya, Bu. Ya, Bu Asri. Ya, Asri. Bagaimana PLN menghitung biaya pemakaian listrik tersebut? Ya, bagaimana PLN menghitung Menghitung biaya pemakaian listrik tersebut. Adakah lagi yang bisa menyebutkan identitas masalahnya? Saya, Bu, saya. Ya, Najwa. Kapan ketika kita menggunakan listrik itu dikatakan boros, bisa juga dikatakan hemat, Bu. Ya, bisa juga dari menghitung biaya, kita bisa mengetahui kapan kita boros listrik atau hemat listrik. Adakah lagi identifikasi masalah yang bisa kita ambil? Energi listriknya bagaimana, Bu? Kalau yang pakai lampu, kalau pakai kipas angin dan TV, Bu. Ya, benar sekali, Koni. Bagaimana energi listrik yang dihasilkan atau energi listrik yang dipakai? Nah, ini beberapa identifikasi masalah yang bisa kita pelajari hari ini. Dari beberapa masalah yang sudah kita identifikasi, sekarang kita lihat bagaimana caranya kita menjawab. Kita lihat kegiatan hari ini. Di kegiatan hari ini, yang pertama ada pretest. Ini sudah ya kita lakukan kemarin sore ya, via link Google Form. Ya, Ibu sudah lihat hasilnya. Lalu kita lanjutkan tentang tujuan pembelajaran hari ini apa. Lalu nanti akan ada penyelidikan. Nah, lalu ada kesimpulan. Terakhir ada post-test juga. Lalu kita refleksikan pembelajaran hari ini. Kita, karena pretest sudah kita lalui, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan penyelidikan data simulasi pemakaian listrik dan diskusi kelompok, Ibu harap kalian mampu menghitung pemakaian energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu dengan melalui kegiatan literasi pada bahan ajar dan diskusi kelompok,
Ibu juga berharap kalian mampu menganalisis berbagai upaya penghematan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan nanti kita ada kegiatan presentasi. Ibu harap kalian mampu menyajikan hasil perhitungan biaya pemakaian energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, dan juga dapat mengintegrasikan hasil perhitungan biaya pemakaian energi listrik dalam penentuan biaya listrik bulanan rumah tangga dengan baik. Nah, kemarin selain post-test, kita juga sudah men-share bahan ajar yang bisa kalian pelajari sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai. Nah, anak-anak, dari tujuan pembelajaran, tadi kita bisa lihat bahwa kegiatan yang akan kita lakukan hari ini ada penyelidikan, ada diskusi kelompok, lalu ada presentasi. Sehingga nanti yang Ibu nilai itu ada nilai sikap kalian, keaktifan kalian selama diskusi, lalu nilai keterampilan kalian saat menyelesaikan masalah, dan juga dengan dalam diskusi kelompoknya. Nah, untuk penyelidikan, kita sekarang ke penyelidikan, sudah Ibu bentuk kelompok. Nah, ada kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 terdiri dari Adi, Survia, Koni, dan Regina. Kelompok 2 terdiri dari Erik, Nazwa, Nur, dan Penny. Kelompok ketiga itu terdiri dari Ngurah Yuda, Erna, Astia, dan Rati. Apa yang akan kita selidiki? Kita lihat di LKPD-nya. Ini dia, anak-anak. Sudah Ibu bagikan LKPD-nya, silahkan kalian lihat dulu. Kalian baca dulu LKPD yang sudah Ibu share. Sudah dibaca anak-anak? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas mengenai pengerjaan LKPD ini? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya? Ya, Ibu bimbing lihat lagi ya. Ini ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, ada petunjuk pengerjaan, lalu ada hal yang bisa kalian amati tentang peralatan listrik. Nanti dari pengamatan kalian masukkan data itu ke dalam tabel. Dan kalian jawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan di LKPD. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompok kalian dan menjawab LKPD-nya. Kalau tidak ada ya, kalau masih ada yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan ke Ibu ya. Silakan kalian kerjakan dulu anak-anak. Baik, Bu. Nah, anak-anak sudah 10 menit. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Dan kita presentasikan ya hasil kalian. Adakah kelompok yang ingin presentasi? Atau ada perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil? Bu, mau tanya yang di presentasi itu yang mana ya, Bu? Yang pengolahan data atau pengumpulan datanya? Oh iya, Neng Erik, yang kita presentasikan nih dari pengumpulan data, lalu nanti ke pengolahan datanya. Ibu minta 2 kelompok. Saya, Bu, saya.
Iya, Najwa, silakan mewakili kelompoknya. Untuk Iya. pengumpulan data dulu. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tabel pengumpulan data. Untuk pengumpulan data yang pertama itu nama barangnya tadi seperti pada gambar LKPD yang sudah disediakan adalah yang lampu, di mana ada dayanya di situ 40 watt, kemudian waktu pembagiannya 5 jam, berarti ketika dihitung energinya 200, di sini dayanya 40, kemudian energinya 200, kemudian energi kilowatt ya Bu, sini 40, kemudian energinya juga 200 watt hour, kemudian diubah menjadi kilo per jam menjadi 0,2 ya, sehingga ketika dihitung daya pemakaiannya sebesar 200. Iya, Bu. Ya, Najwa, baik sekali. Lalu, Kemudian untuk TV itu 48 watt. ya, Kemudian energinya dihitung menjadi 96. ya, Energinya menjadi 0,096. ya, Kemudian dihitung menjadi 96. ya. Adakah yang lain ingin presentasi atau semua diwakilkan oleh Najwa? Ayo, perwakilan kelompoknya. Erik. Saya Bu, dari kelompok 2, Bu. Ya, ayo Erik. Mana Erik? Terima kasih, Bu. Saya kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Saya lanjut saja pekerjaan dari kelompok 3 ya, Bu. Ya, Nah. boleh. Yang setrika energinya itu 102,5. Ya, Sedangkan untuk energi kilonya itu 0,1025. ya. Dayanya berapa Erik? Daya untuk setrikanya. Sehingga biayanya itu 102,5. 102,5. Ya, dayanya berapa Erik? Berapa watt setrikanya? Dayanya 410, Bu. 410. Ya, bagus sekali. Satu lagi Erik, kipas anginnya. Kipas angin dayanya 90. 90. Lalu Energi yang digunakannya itu 45. 45. Setelah dikonversi ke kilo itu 0,045. 0,045. Lalu biayanya 45, Bu. 45. Ya, ini tadi dari 2 kelompok ya sudah mempresentasikan data pengumpulannya. Lalu kita ke pengolahan data. Siapa yang ingin mewakilkan? Apakah ada pengaruh besar daya listrik terhadap energi dan biaya pemakaian listrik? Saya, Bu. Ya, Erna, silakan. Saya akan mencoba menjawab ya, Bu ya. Untuk Ya, Erna. soal nomor 1, apakah ada pengaruh besarnya daya listrik terhadap energi dan biaya pemakaian listrik? Kalau jawaban dari kelompok kami ada, Bu. Penjelasannya itu dari rumus W sama dengan B kali T. Karena daya listrik berbanding lurus dengan energi listrik. Sedikitnya energi listrik itu akan mempengaruhi biaya listrik yang digunakan. Maka jika daya listrik banyak dikeluarkan, banyak juga biaya listriknya, Bu. Ya, benar. Ada karena alasan dari kelompok 1, kelompoknya Erna, W itu adalah daya dikali waktu. Ya. Karena daya listrik berbanding lurus dengan energi listrik, dan energi listrik itu
diperlukan dalam perhitungan biaya, maka otomatis jika daya listriknya banyak digunakan, biaya listriknya juga akan banyak. Begitu ya dari Ya, Bu. kelompoknya Erna? Ya, Bu, betul, Bu. Ya, terima kasih Erna. Adakah dari kelompok lain yang ingin menyampaikan jawaban nomor 1? Sudah sama, Bu. Sudah Sudah Bu. sama. Iya. Kelompok lain sama juga. Ya. Apakah ada pengaruh besarnya daya listrik? Ada. Ya, bisa dilihat di analisis dari persamaan penggunaan energi, yaitu daya dikali banyaknya waktu. Karena daya listrik berbanding lurus dengan energi listrik, maka energi listrik diperlukan, dan energi listrik diperlukan dalam perhitungan biaya, maka daya listriknya jika banyak digunakan, maka biaya listrik juga akan banyak dikeluarkan. Soal nomor 2, apa sajakah yang mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar pemakaian listrik? Kelompok siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu, perwakilan dari kelompok 1. Ya, silakan Regina. Penggunaan daya dari barang elektronik dan lama pemakaian. Ya. Penggunaan daya dalam pemakaian. Ya. Ada lagi tidak yang mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar pemakaian listrik? Selain jawaban dari Regina, dari perwakilan kelompok 1. Kelompok 2, Bu, izin menjawab. Ya, Erik. Erik semangat sekali ya, Erik ya. Ayo, Erik. Bu, Kenapa, Erik? lamanya pemakaian, Bu. Lamanya pemakaian. Ya, ada lagi tidak yang mempengaruhi? Menurut saya lama saja, Bu. Semakin lamanya itu semakin besar pemakaian listriknya, biaya yang dikeluarkan. Ya, terima kasih Regina, terima kasih Erik. Yang mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan ada penggunaan daya dalam pemakaian dan juga ada lama pemakaian. Kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau tidak? Kelompok lain semua sama ya? Kelompok 3 sama berarti ya? Ya, sama Bu. Ya, sekarang kita ke soal nomor 3. Di rumah kalian digunakan peralatan listrik sebagai berikut. Ada alat berupa lampu dengan daya 20 watt, jumlahnya 8 buah, dipakainya selama 10 jam. Energi yang terpakai, ya siapa yang ingin menjawab? Perwakilan kelompok berapa? Saya, Bu. Ya, saya dulu ya. Ya, Bu. Siapa, Bu? Astria. Oh ya, baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 3. Untuk lampu 20 watt dengan jumlah 8 buah, lama pemakaian 10 jam, itu energi yang terpakai 1.600, Bu. 1.600, ya, benar sekali. Lalu, lampu yang 60 wattnya, ada yang ingin Untuk lampu mewakilkan? yang Ya, Oh, ya. Astria mau lagi, silakan. Saya Oh, mau Erna, coba, Bu. ya. Ya, silakan Erna. Untuk di alat yang lampu 60 wattnya itu jumlahnya 2 buah dengan pemakaian yang 6 jam itu menghasilkan energi 720, Bu. 720 watt, iya. Selanjutnya, terima kasih Erna, terima kasih Astria. Adakah Erna mau mencoba lagi atau ada yang lain ingin menjawab? Bu, boleh izin kamar mandi nggak, Bu? Sebentar. Boleh Erna, silakan. Makasih, Bu. Ya, Saya mau menjawab, Bu. sama-sama. Iya, silakan. Untuk Siapa yang itu ya? alat saya, Bu. Nur Oh iya, Indah, iya, Bu. iya. Iya, Nur, sudah terlihat. Maaf ya. Silakan Nur. Untuk kulkas dengan daya 150 watt, jumlahnya 1 buah, dipakai selama 24 jam per hari, berarti energi yang terpakai adalah 3.600, Bu. 3.600, ya 150 sebuah 24 jam. Ya, benar sekali Nur.
Lalu untuk yang TV, Nur ingin menjawab atau ada perwakilan lain? Kelompok 2 lagi Bu, saya Erik. Boleh Ya, saya silakan. jawab lagi? Oh, Nur dulu katanya. Ya, Erik. Nanti Erik di bagian jumlah ya, Erik ya. Kita ke Iya Nur Bu. dulu. Ya, silakan Nur. Baik Bu, untuk TV dengan daya 125 watt, jumlahnya 1 buah, dipakai selama 6 jam per hari, berarti energi yang dipakai adalah 750 Bu. 750. Iya. Nah, ini terima kasih Nur. Ini energi yang kita hitung dari lampu 20 watt, 60 watt, 150 watt, dan 125 watt. Bagaimana yang lain? Apakah sudah benar energi yang terpakainya untuk masing-masing alat? Sudah sama, Bu. kalau dari kelompok 3. Sama Bu. Sudah ya? Ya, sudah sama. Lalu dari sini kita hitung jumlahnya. Ini kan masih dalam watt hour. Kita hitung dulu dalam watt hour. Jumlah totalnya berapa? Ada yang bisa menyampaikan? Saya Bu, tadi Bu janjinya. Oh iya, Erik. Silakan, Erik. Ya, 6.670 Bu. 6.670 watt hour. Ya, ketika ditotalkan dapatnya 6.670 watt hour. Terima kasih, Erik. Atau Erik mau langsung ketika dijadikan KWH berapa jadinya? 6,67 kilowatt hour Bu. 6,67 kilowatt hour. Iya, benar sekali. Nah, ketika kita sudah tahu jumlah energi totalnya, kita bisa menghitung energi yang terpakai dalam 1 bulan. Ini kan yang kalian dapatkan 6.670 itu ketika 1 hari. Nah, sekarang ketika kita hitung selama 1 bulan, kita tinggal kalikan. Siapa yang ingin menyampaikan? Ayo, dari tadi Erik, Erna, Nur. Saya Bu. Ya. Saya Bu, saya. Oh, ini siapa ya? Ini Ibu bingung ini di layar. Adanya Astria yang kelihatan. Tadi ada Yang Pak berarti, ya, Bu. Yuda dulu. Yuda Baik, dulu. Baik Bu, terima kasih. Jadi untuk Ya. energi terpakai selama 1 bulan itu 200,1 Bu. 200,1. Iya, dapatnya dari mana Yuda 200,1? 200,1 itu dari yang menghitung jumlah KWH-nya itu Bu. Ya, lalu ketika dipakai 1 bulan, Dibagi 30. dibagi atau dikali Ya sayang? dikali 30 Ibu. Iya, dikali 30 Yuda. Iya, Iya, Bu. sudah benar. Lalu ketika kita sudah menemukan energi yang terpakai dalam 1 bulan, kita akan menghitung tagihan listriknya. Nah, ini diberi keterangan. Tagihan listrik tarifnya itu 1.000 per kWh. Siapa yang bisa menyampaikan? Berapa sih tagihan listrik yang kita dapat akhirnya? Saya Bu. Iya, ayo Feni. Saya Bu. Feni dulu ya. Tagihan lagi, Bu. listrik untuk 1 bulannya Nanti ya, itu Erna. Ya, Feni. 200.000. 200.000. Berapa, Feni? 200.000 pas atau bagaimana? Rp100. Rp100, iya, jangan grogi ya. 200.100 rupiah, iya nggak apa, Feni. Jadi tagihan listrik selama 1 bulan kita dapatkan 200.100 rupiah. Nah, ini bisa kita tulis di sini ya, di bawahnya, supaya kalian jelas nanti rupiah. Nah, soal persoalan nomor 3 sudah kita selesaikan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang masih belum jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Kita lanjut ke permasalahan nomor 4. Nah, ini dia. Tentang token listrik. Wah, ini panjang ya permasalahannya. Di era sekarang ini, masyarakat dibebaskan dalam memilih jenis listrik yang akan digunakan di rumahnya. Selanjutnya bisa kalian baca ya. Permasalahannya apa nih yang ditanyakan?
Ada yang bisa menyampaikan tidak? Apa yang ditanyakan dari cerita ini? Dari masalah yang ditampilkan ini? Saya, Bu. Ya, Erik, silakan. Masalahnya itu bagaimana cara kita menghemat pemakaian listrik di rumah, Bu? Ya, bagaimana cara kita menghemat pemakaian listrik? Boleh. Ada lagi tidak? Masalah dari artikel yang ditampilkan ini. Agak panjang ya, jadi dibaca dulu ya anak-anak. Tadi kan sudah dikerjakan. Dilihat lagi LKPD-nya. Apa sih permasalahannya? Saya, Bu. Ya, Feni. Kita harus menyalakan lampu seperlunya saja. Kita harus menyalakan lampu seperlunya saja, ya. Boleh, tapi masih belum tepat. Ayo kita baca ya, sama-sama. Ini persoalan mengenai token listrik. Di era sekarang ini, masyarakat dibebaskan dalam memilih jenis listrik yang akan digunakan di rumahnya. Masyarakat diberikan dua pilihan, yakni pembayaran pasca bayar dan prabayar. Banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan pembayaran listrik prabayar. Listrik prabayar adalah sistem pembayaran listrik di awal dengan cara membeli token atau pulsa listrik seperti layaknya kita membeli pulsa telepon dan internet dengan kisaran harga mulai dari 20.000 sampai 1 juta rupiah. Ketika membeli token atau pulsa listrik akan mendapatkan 20 digit angka yang di dalamnya berisi sejumlah nilai KWH yang merupakan satuan dari energi listrik. Nah, perhitungan berapa token yang harus dibeli dalam sistem listrik prabayar dapat dilakukan dengan mengalihkan tarif dasar listrik dengan total pemakaian listrik. Berdasarkan penetapan penyesuaian tarif prabayar per Juli 2022 sebesar 1.352 per kWh itu untuk daya 900 watt dan 1.444 untuk daya 1.300 watt. Kebutuhan listrik setiap rumah tangga sangat tergantung pada banyaknya alat yang digunakan dalam setiap harinya. Semakin banyak alat yang digunakan, maka biaya yang harus ditanggung juga akan semakin banyak. Suatu keluarga rata-rata menghabiskan listrik 11 kWh per hari dengan daya listrik yang terpasang 900 watt. Apabila di awal bulan keluarga tersebut membeli token 100.000, maka listrik di rumah ini dapat digunakan maksimal selama berapa hari? Nah, masalahnya yang mana? Yang di bawah ya, yang di akhir ya, di akhir paragraf. Berapa sih listrik yang dapat digunakan jika kita sudah membeli token sebanyak 100.000? Jika di suatu keluarga itu rata-rata menghabiskan 11 kWh per hari dengan daya listrik yang terpasang 900 watt. Nah, kelompok siapa yang sudah menyelesaikan ini? Salah tidak apa-apa, dipresentasikan dulu, nanti kita bahas bersama-sama. Kami, Bu, dari kelompok 3. Kelompok 3, silakan Astria. Berdasarkan hasil perhitungan biaya listrik yang digunakan, bagaimana cara kita untuk menghemat pemakaian listrik di rumah? Yang pertama, itu bisa dengan mengganti lampu biasa dengan lampu LED. Apakah benar, Bu? Kita masih membahas nomor 4 ini, Astria. Token listriknya. Oh iya, Bu. Iya, nomor 5 nanti ya. Oh iya. Ini kita masih menghitung berapa hari bisa digunakan maksimal jika kita membeli token sebanyak 100.000. Jika satu keluarga itu menghabiskan listrik 11 kWh per hari.
Ayo, ada yang bisa? Perwakilan kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Adakah yang bisa menyampaikan penyelesaiannya? Ya, Iya, Erik. sekitaran 30 hari, Bu. 30 hari, sebulan berarti ya bisa cocok, bisa habis. Apa alasannya Erik kenapa bisa 30 hari? Saya tebak-tebak aja, Bu, 30 hari. Oh, tebak-tebak aja. Kelompok lain bagaimana? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau saya hitung sih sekitar 7 hari, Bu, 7 hari. 7 hari. Bagaimana caranya, Najwa? Menggunakan rumus energi tadi, Bu, energi listrik tadi, Bu. Ya, kita menggunakan rumus yang tadi ya, masih sama kita menggunakan rumus yang tadi. Cuma sekarang yang ditanya, kalau biayanya ada 100.000, maka dapat digunakan maksimal berapa hari? Ya benar jawabannya Najwa tadi 7 hari. Nah, gimana caranya? Energi yang terpakai itu kan masing-masing keluarga 11 kWh dikali, kita lihat di dalam cerita ini, nah ini untuk daya 900 watt, yang habis itu adalah Rp1.352. Sehingga kita habiskan dalam sehari itu Rp14.872. Lalu, bagaimana caranya kita mengetahui kalau 100.000? Ya kita tinggal bagi saja. Jika 100.000, nah ini tidak terlihat ya, sebentar ya. Jika 100.000, maka kita tinggal bagi dengan 14.872, sehingga didapatkan 6,9 atau kita bulatkan 7 hari. Nah ini ya cara menyelesaikan masalah tentang token listrik ini. Satu keluarga rata-rata menghabiskan listrik 11 kW, membeli 100.000. Berapa lama dapat digunakan? Itu selama 7 hari. Sama, tadi konsepnya dengan memakai energi yang terpakai. Energinya dikali biayanya, lalu kita bagi. Kalau untuk 100.000 berapa? Dapatlah 7 hari. Bagaimana anak-anak? Paham atau bagaimana? Ya, Bu, sudah paham. Tadi saya tebak-tebak, tapi sekarang sudah paham caranya, Bu. Iya, Erik. Iya, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan ya ke nomor selanjutnya. Nah, ini tadi Astria. Astria jawabnya di nomor 5. Berdasarkan hasil perhitungan biaya listrik yang digunakan, bagaimana cara kita untuk menghemat pemakaian listrik di rumah? Oke, Bu. Ya, Astria. Ya, silakan Astria. Oke, untuk yang pertama, itu bisa dengan mengganti lampu biasa dengan lampu LED, Bu. Mengganti lampu biasa dengan lampu LED, ya. Lalu? Yang kedua, menyalakan lampu seperlunya. Menyalakan lampu yang seperlunya, ya. Terus Lalu? yang ketiga, mencabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. Mencabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. Iya. Ada lagi, Astria? Atur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya listrik besar. Atur pemakaian alat elektronik. Iya. Benar sekali. Atur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya besar. Iya. Ada lagi, Astria? Jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan, Bu.
Jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Nah, ini sudah banyak ya cara kita menghemat pemakaian listrik di rumah. Mungkin masih banyak lagi caranya. Dari kelompok lain ada yang ingin disampaikan? Untuk jawaban nomor 5 atau bagaimana? Sudah sama Bu, sama dengan kelompok 2 juga. Ya, sudah sama ya Erik ya. Nanti Ya, Bu. bisa kalian gali lagi bagaimana cara menghemat pemakaian listrik di rumah. Masih banyak caranya. Baik, terima kasih. Ini kita sudah menjawab semua persoalan yang ada di dalam LKPD. Lalu kita bisa menarik kesimpulan dari penyelidikan kita. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Adakah yang ingin menyampaikan? Apa kesimpulannya? Kelompok siapa yang menyampaikan kesimpulan yang dapat kita tarik pada kegiatan pembelajaran hari ini melalui penyelidikan tadi? Ya, silakan. Saya coba ya, Bu ya. Ya, silakan Erna. Apa, Bu ya? Enggak apa, salah. Yang penting kita sudah mencoba. Iya, Bu. Saya coba menyimpulkan untuk kegiatan kita hari ini, saya tangkapnya yang pertama bahwa hal yang mempengaruhi biaya listrik yaitu dari penggunaan daya listrik, terus lama pemakaian, dan tarif per kWh-nya, sehingga bisa disimpulkan bahwa biaya itu sama dengan energi listrik dikali dengan tarif per kWh-nya, Bu. Ya, kalau menurut Erna, dari kelompok Erna, hal yang mempengaruhi biaya listrik adalah dari penggunaan daya, lama pemakaian, dan tarif. Sehingga tadi Erna menyimpulkan biaya itu adalah energi yang digunakan dikali tarif K per kWh. Ya, ini kesimpulan pertama yang bisa kita ambil. Kelompok lain bagaimana? Ada yang ingin disampaikan kesimpulannya? Dari kami, Bu, kelompok 3. Ya, silakan Astria. Cara menghemat pemakaian listrik, yaitu seperti yang sudah disampaikan di soal nomor 4 tadi, Bu. Ya, soal nomor 4 Ibu Kopi ya. Ini tadi Iya, jawaban dari kelompok Astria. Cara menghemat itu ada mengganti lampu biasa dengan LED, ada menyalakan lampu seperlunya, ada mencabut kabel dari kontak jika tidak digunakan, lalu ada mengatur pemakaian alat elektronik, dan jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Dari kelompok lain, adakah yang ingin disimpulkan lagi? Adakah yang bisa disimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kalau dari kelompok 2 sudah sama, Bu. Ya, sudah sama ya. Ya, terima kasih. Ini tadi sudah dari masing-masing kelompok ya. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan, kita mempelajari tentang biaya listrik. Yang mempengaruhi biaya listrik itu ada daya yang digunakan, lama pemakaian, dan tarif. Sehingga disimpulkan biaya itu dapat digunakan dari energi dikali dengan tarif per kWh. Lalu juga kita bisa menghemat cara penghematan untuk pemakaian listrik dengan mengganti lampu biasa dengan lampu LED, menyalakan lampu seperlunya, mencabut kabel dari stop kontak saat kita tidak menggunakan, lalu bisa mengatur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya besar, dan yang terakhir, jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Terima kasih anak-anak, ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Selanjutnya, kita jika sudah melakukan kegiatan penyelidikan, mengambil kesimpulan, kita ke post-test. Karena kita awali pretest, kita ke post-test sekarang. Ayo, diambil gawainya. Ibu berikan waktu 5 menit, silakan. Kalian klik alamat Google Form-nya ini, kalian kerjakan post-testnya. Bisa dimulai dari sekarang.
Ya, sudah 5 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah Sudah. selesai, Bu. Sudah. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Sudah terlihat juga hasil post-testnya kalian. Nah, terakhir, ketika kita sudah menyelesaikan post-test, kita ada di akhir kegiatan. Kita ke refleksi pembelajaran. Nah, anak-anak, refleksinya bisa kalian lihat juga di Google Form, bisa kalian isi. Itu berisi pertanyaan, hal apa yang anak-anak kuasai dari kegiatan pembelajaran hari ini. Lalu, kegiatan apa yang, materi apa yang belum dikuasai. Dan yang terakhir, apakah ada materi yang masih membingungkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Bisa kalian isi di Google Form juga. Sudah? Sudah, Bu, sudah. Sudah selesai, Ya, Bu. sudah selesai ya. Terima kasih ya anak-anak atas keaktifan kalian hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini sudah usai. Lalu kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi pemuaian. Jadi, materi sumber energi alternatif. Kenapa Ibu bilang pemuaian ya? Kita ke materi sumber energi alternatif. Jadi siapkan diri kalian dengan baik untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ingat belajar ya. Iya, Bu. Bu, Ya, Bu. siap. Ya, terima kasih anak-anak.